Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, ikhwan wa akhwat yang menyimak kajian kitab Ushul fit Tafsir, kita sampai pada halaman 31 dan ini materi yang sebenarnya sangat penting. Mungkin orang hanya membaca judulnya kayak, wah, cuman terjemah, apa pentingnya? Padahal ini sangat berkaitan erat dengan kita yang orang non-Arab. Orang yang non-Arab maka penting untuk mengetahui kaedah-kaedah dalam penerjemahan, hukum-hukum seputar penerjemahan Quran. Ini penting karena tidak sesimpel dan sesederhana yang kita bayangkan. Ini dibangun di atas pemahaman tentang mukjizat bahasa Arab atau mukjizat Al-Quran dengan bahasa Arab itu sendiri. Dan untuk membahas ini pun saya merujuk kepada banyak video dan banyak kitab, dan juga saya sampai mengontak 4 orang dosen saya, 3 orangnya doktor semua, 2 orangnya orang Arab. Dan kalau mau saya kontak dokter-dokter yang lain, syekh-syekh saya yang lain, bisa juga. Cuman alhamdulillah dengan 4 orang ini tadi dalam waktu yang singkat, siang saja tadi alhamdulillah sudah langsung beliau-beliau jawab, sehingga cukup. Kiranya kalau memang masih kurang bisa saya kontak lagi guru-guru kami yang lain lagi. Alhamdulillah dengan saya belajar di Libya itu bertemu dengan banyak guru dan syekh. Begitu juga ketika saya masih di Yaman, berguru dengan banyak syekh. Alhamdulillah berguru pada banyak syekh membuka sekali wawasan dan pikiran, dan banyak mengambil ilmu dari mereka-mereka semua. Insya Allah nanti kita singgungkan sedikit tentang itu. Dan kita masuk pada Tarjamatul Quran, penerjemahan Al-Quran. Pertama dibahas dulu dari segi definisi terjemah. Kita bahas dulu ya, definisi terjemah. Dan insya Allah episode kali ini adalah lebih sebentar dari episode biasanya. Karena ini materinya cuma 2 halaman, setelah itu materi baru. Nah, materi baru ini harus dibahas di episode terpisah. Jadi pertemuan kali ini mungkin tidak terlalu lama. Tarjamatul Quran, at-tarjamatu lughatan, terjemah secara bahasa artinya adalah tutlaqu ala ma'anin. Dia itu secara bahasa punya banyak makna. Kita tulis di sini ya. Ada banyak makna dari kata terjemah di bahasa Arab. Dari bahasa Indonesia terjemah diambil dari bahasa Arab at-tarjamah. Dan kata at-tarjamah di dalam bahasa Arab memiliki banyak makna, semuanya tarji'u ilal bayani wal idah. Semuanya berpusaran atau kembali kepada 2 makna penting, al-bayan wal idah, artinya penjelasan. Jelas ya? Jadi secara bahasa dia bermakna kembali ke 2 kata ini, al-bayan wal idah. Tapi makna sebenarnya ada banyak. Jadi bahasa Arab itu wajar dan biasa apabila kita temui suatu kata dalam bahasa Arab, dia bisa bermakna 5 arti, 6 arti, sekian arti. Banyak sekali dalam bahasa Arab, bahkan pedang disebut dalam sekian puluh kosakata. Singa disebut dalam sekian ratus kosakata. Ini di bahasa Arab biasa. Jadi dalam bahasa Arab, karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya. Bahasa Arab ini bahasa yang sangat kaya, bahkan bahasa dengan kosakata terbanyak yang pernah ada di dunia. Saya jelaskan ini di webinar khusus, bisa dicek di YouTube-nya Kuba, kursus unggulan bahasa Arab, dicek di situ ada webinar saya tentang mukjizat bahasa Arab. Atau bisa dicek di channel saya yang satunya di YouTube, Hikmapedia Channel ada. Cuman sudah nggak pernah saya lanjutkan channelnya. Dulu saya aktif di situ sebelum saya membuat kursus ini. Aktifnya di Hikmapedia Channel. Cuman terhenti karena satu dan lain hal. Wah, dulu aktif sekali di situ ya. Bahkan kita punya project 999 penemuan Muslim dan membahas penemuan-penemuannya saja. Cuman waktunya tidak cukup. Ternyata insya Allah kapan-kapan akan kita lanjutkan website tersebut. Nah, bisa dicek di situ di 2 website, di 2 channel tadi. Ya, dua-duanya ada websitenya ya. Di 2 channel tadi, yang Hikmapedia Channel atau yang kursus unggulan bahasa Arab. Di situ ada mukjizat bahasa Arab. Saya jelaskan dengan panjang bagaimana bahasa Arab itu adalah bahasa pilihan. Dan dia bahasa pilihan, dia itu tidak kebetulan Allah pilih. Tapi Allah sengaja memilih bahasa Arab sebagai bahasa terakhir.
Dan saya jelaskan apa saja mukjizatnya di dalam webinar tersebut. Dan di situ saya sebutkan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa dengan kosakata terbanyak yang ada di dunia. Kalau dilihat di PDF yang saya share di situ ya, dia memiliki diperkirakan 12 juta kosakata. Tertinggi. Bahasa kedua tertinggi Korea, 1 juta kosakata. Bahasa Inggris 600.000 kosakata, bahasa Cina 300.000 kosakata, bahasa Rusia 200.000 kosakata. Jadi bahasa Arab adalah bahasa dengan kosakata terbanyak yang ada di dunia sekarang. Wafil istilah, dan dari sudut pandang istilah, karena memang bahasa Arab itu ada perubahan bentuknya. Jadi satu akar kata dia bisa berubah sampai sekian puluh atau ratus. Makanya itu yang bikin dia kosakata terbanyak. Itu yang membuat dia menjadi kosakata terbanyak. Adapun secara istilah, tarjamah berarti at-ta'biru 'anil kalami bi lughatin ukhra. Ya, ini definisi atau yang didatangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di kitab ini. Mengungkapkan at-ta'bir. Mengungkapkan ucapan dengan bahasa lain. Ini istilah. Jelas ya? Ini istilah. Baik. Syekh Az-Zarqani menjelaskan dalam kitab Manahilul Irfan, kitab di Ulumul Quran juga seperti usul fi tafsir tapi lebih tebal, lebih untuk tingkat lanjut. Adalah yang dimaksud dengan terjemah secara istilah, yaitu menjelaskan makna dari sesuatu tadi, menggantinya dengan kosakata tertentu yang mencukupi semua makna dan maksudnya. Jadi ditambahkan dari definisi Syekh Ibnu Utsaimin tadi dengan kata-kata sempurna dalam mencukupi maksud kata tersebut. Bukan sekedar menjelaskan. Terjemah itu harus, misal kita terjemahkan kata A kepada bahasa yang lain, kata dalam bahasa tersebut harus cocok persis seperti maksudnya. Faham ya? Itu menurut tafsirnya, penjelasan definisi terjemah secara istilah oleh Az-Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan. Baik. Wa tarjamatul Quran, terjemahan Quran, menerjemahkan Al-Quran. Tarjamah ini masdar. Masdar itu adalah sebuah tindakan. Tindakan tetapi dalam bentuk kata benda. Tarjamatul Quran, penerjemahan Al-Quran didefinisikan adalah at-ta'biru an ma'nahu bilughatin ukhra. Mengungkapkan makna Al-Quran dengan bahasa yang lain. Baik. Wat-tarjamatu naw'an. Ini poin pembahasan terpenting. Terjemah ada 2 jenis. Penerjemahan Quran ada 2 jenisnya. Perhatikan baik-baik. Tarjamatun harfiyah. Jenis pertama, yang kedua namanya tarjamatun ma'nawiyah atau tafsiriyah. Saya stabilo dulu. Kenapa ini penting? Nanti kita bahas karena ini berkaitan dengan hukumnya masing-masing. Tarjamah harfiyah, penerjemahan secara harfiah, yang bisa disebut juga dengan terjemah perkata. Loh, nanti gimana? Nah, ini makanya disimak dengan sampai habis ya. Jangan dipotong. Kalau dipotong di sini salah paham nanti. Quran terjemah perkata di Indonesia salah semua, langsung gitu ya. Pahami dengan lengkap ya. Baik, yang pertama adalah terjemah perkata. Yang kedua adalah namanya terjemah tafsir. Baik, ada 2 jenis terjemahan. Definisi masing-masing. Terjemah harfiah, perhatikan ya. وَذَلِكَ بِأَنْ يُوضَعَ تَرْجَمَةُ كُلِّ كَلِمَةٍ بِإِزَائِهَا. Definisi dari terjemah harfiah adalah diletakkan terjemah setiap kata dengan yang sesuai dengan dia. Plek persis maknanya. Berarti terjemah per kata. Kalimah itu dalam bahasa Arab artinya kata.
Setiap kata diberikan terjemahan biizaiha dengan kata yang persis dengannya. Sama. Berarti kalau di Indonesia biasa kita kenal dengan terjemah harfiah per kata. Oke, nanti kaitannya ini penting loh ya dengan buku terjemah per kata yang tersebar di tengah masyarakat. Ada hukum-hukumnya nanti. Yang kedua, jenis terjemahan yang kedua namanya terjemah ma'nawiyah, diterjemahkan secara makna. Apa maksudnya? Yang diterjemahkan bukan lafadz Al-Qur'annya, diubah ke bahasa lain, ditranslate, bukan itu. Tapi tafsir yang dijelaskan para ulama atas ayat tersebut itu yang diterjemahkan. Faham? Perhatikan definisinya. Wadzalika bi an yu'abbira an ma'ani atau an ma'nal kalam an ma'nal kalami bi lughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradati wat tertib. Yaitu mengungkapkan makna ucapan tersebut dengan bahasa yang lain tanpa mura'ah. Mura'ah itu memperhatikan. Tanpa menjaga. Memperhatikan sekaligus menjaga. Itu mura'ah ya. Inilah uniknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu mura'ah nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang artinya. Memperhatikan, kurang. Ra'a yura'i itu memperhatikan sekaligus menjaga. Mengawasi, memperhatikan, dan menjaga agar tidak berubah. Lihat. Ini dalamnya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia diartikan memperhatikan saja, kurang. Faham ya di sini ya? Ini yang membuat asal muasal nanti kita lebih jelaskan lebih detail lagi gimana bahasa Arab itu dicari padanan bahasa yang bisa menerjemahkan dia sebenarnya nggak ada. Perhatikan ya, bilughatin ukhra dengan bahasa yang lain tanpa memperhatikan mufradat kosakatanya dan tartib urutannya. Nggak diperhatikan lagi urutannya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seperti berikut. Perhatikan ya. Contoh. Mithalu dzalika. Dengan contoh jadi jelas apa maksudnya dari tadi kita jelaskan ya. Ingat ini jangan dipotong penjelasan ini. Saya sampai mengontak dosen-dosen saya 4 orang. Satu dari Yordania, satu dari Mauritania. Mauritania itu di Afrika Utara sana, Singkit. Yang terkenal dengan para penghafalnya. Dari Yordania, di antara murid-muridnya Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, muridnya Syekh Al-Albani, dan juga masyayikh-masyayikh yang di Indonesia yang mereka belajar dengan para masyayikh juga. Banyak orang yang saya rujuk, termasuk juga video-video muhadarat yang menjelaskan tentang masalah ini, termasuk juga punya Syekh Ibnu Utsaimin sendiri yang mengarang kitab ini. Saya juga simak rekaman beliau saat menjelaskan ini. Seru ya penjelasan beliau ternyata. Ada semacam ya senda gurau beliau isi di dalam penjelasan kitab ini. Nah, kita bahas ya contohnya ya. Contoh. Ayat Az-Zukhruf ayat 3 ya, surat Zukhruf ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalau ayat ini, saya stabilo dulu ayatnya. Baik. Ayat yang sama, tapi kita pakai 2 metode terjemah yang berbeda. Metode yang pertama tadi kita sebut harfiah, metode kedua kita sebut ma'nawiyah. Jelas ya? Kita bandingkan antara 2 metode penerjemahan ini. Metode penerjemahan harfiah, ayyutarjama kalimat, ayyutarjima bisa dibaca, ayyutarjama juga bisa, tapi di sini kita baca ayyutarjima saja. Ayyutarjima kalimati hadhil ayati kalimatan fayutarjamu au fayutarjimu inna. Jadi di sini beliau yang dimaksud dengan terjemah harfiah, terjemah kata per kata. Pada ayat tadi berarti menerjemahkan kata per kata, satu per satu kata tersebut. Inna diterjemahkan, ja'alnahu diterjemahkan, thumma Qur'anan diterjemahkan, thumma Arabian diterjemahkan. Persis seperti Quran terjemah per kata yang ada di Indonesia. Fahami ini ya, tapi jangan dipotong pemahaman ini. Harus lengkap memahaminya. Baik.
Yang kedua, at-tarjamatul ma'nawiyah. Ayyutarjama ma'na al-ayati kulliha atau ayyutarjima ma'na al-ayati kullaha biqad'in nadhari. Bisa dibaca dua ya, bisa ayyutarjima, bisa ayyutarjama. Nggak ada masalah dengan itu. Sekalipun misalnya teks yang dipunyanya Syekh Ibnu Utsaimin seperti ini, nggak masalah. Karena dia bisa dibaca dua sisi. Ini dikenal dalam ilmu nahwu. Satunya bisa mabni lil majhul, satu bisa mabni lil ma'lum, tidak ada masalah di sini karena tidak mengubah makna sama sekali. Yaitu diterjemahkan makna tadi seluruhnya, ayat tadi maknanya tapi biqad'in nadhar an ma'na kulli kalimah, tanpa melihat makna setiap kata. Alias biasa disebut juga tanpa melihat makna setiap kata, wa tartibiha, tidak melihat juga urutan kata. Wa hiya qaribatun min ma'na tafsiril ijmali, lebih dekat dengan arti tafsir global. Ijmali itu tafsir secara umum, secara garis besar atau global. Ya, yang biasa kita baca ayat Al-Quran, di samping ada yang kita sebut dengan terjemah, sebenarnya dia adalah tafsir terjemah secara keseluruhan. Ini kalau terjemah secara keseluruhan namanya tafsir maknawi. Faham ya? Tetapi ingat, walaupun terjemah secara keseluruhan, di situ tidak teratur seperti teratur urutan bahasa Arabnya. Alias ditafsirkan langsung dengan makna keseluruhan. Ini namanya tafsir ijmali. Ini penting memahaminya dengan detail agar tidak salah dalam menghukumi. Jadi dalam hukum kita ada yang namanya tasawwurul masalah, membayangkan permasalahan. Yang kedua baru memutuskan hukumnya. Ketika membayangkan permasalahannya sudah gagal, hukumnya bisa acak adut, nggak beraturan. Jadi membayangkan masalahnya harus jelas. Oh ya, oke. Permasalahannya jelas, sekarang ada namanya tafsir harfiah, tarjamah harfiah, dan ada namanya tarjamah maknawiyah. Kalau sudah tahu dua ini, gambarannya di kepala sudah jelas, kita masuk pada hukumnya. Kira-kira bisa difahami ya perbedaannya ya. Tarjamah harfiah itu terjemah kata per kata, tidak peduli urutan. Tidak peduli urutan, maaf, salah. Yang tidak peduli urutan di bawahnya. Dia memperhatikan sesuai dengan urutan. Urutannya ada. Inna diterjemahkan, ja'alnahu diterjemahkan sesuai urut. Kalau tarjamah maknawiyah tidak pakai urutan. Alias dia ditafsirkan secara umum keseluruhan. Dibawa pada sebuah penafsiran. Sehingga yang dimaksud di terjemah maknawiyah bukan menerjemahkan lafadz Qur'annya, tetapi menerjemahkan tafsir Al-Quran yang ditulis oleh para ulama. Faham bedanya kira-kira? Oke, kita lanjut. Hukum penerjemahan Al-Quran. Hukmu tarjamatil Quran, at-tarjamatul harfiyatu. Terjemah harfiyah. Binisbati lil Qur'anil Karim, khusus untuk penerjemahan harfiyah Quran, perkata, mustahilah, mustahil terjadi. Ini dicatat baik-baik dulu ya. Sebagai fondasi landasan ilmu di kepala kita, ini adalah mustahil. Tidak mungkin terjadi. Lagi-lagi layarnya ada error ini. Nggak tahu kenapa. Mustahil terjadi. Saya tulis pakai yang ini mungkin. Mustahil. Baik. Inda kathirin min ahlil ilmi, menurut mayoritas ulama. Kebanyakan ulama bilang mustahil, bahkan ada yang menukil kesepakatan, nggak bisa. Kalau ada yang menyebutnya sepakat gitu ya. Para ulama ini mustahil. Karena bahasa Arab nggak bisa disesuaikan dengan bahasa yang lain. Tidak ada yang ketemu. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّوْعِ, karena disyaratkan, yushtaratu,
Fi hadzal naw'i minat tarjamati syurutun. Disyaratkan pada jenis penerjemahan ini syarat-syarat tertentu. La yumkinu tahaqququha ma'aha. Tidak mungkin. Tidak mungkin terwujud dengan syarat-syarat ini. Berarti kita akan sebutkan syarat dari tarjamah harfiah kalau memang mau dinyatakan tidak mustahil. Pertama, wujudu mufradatin fil lughatil mutarjami ilaiha. Fil lughatil mutarjami ilaiha, ya. Ditemukan mufradat. Mufradat itu kosakata. Di dalam bahasa yang diterjemahkan kepadanya. Berarti anggaplah ini bahasa non-Arab. Bi'izai hurufil lughatil mutarjami minha. Yang sesuai persis dengan huruf. Huruf di sini bisa diartikan secara hurufnya ataupun secara kosakata. Kata per kata dari bahasa yang dijadikan sumber penerjemahan alias bahasa Arab. Yang persis sama. Dalam bahasa Arab disebut tadi mura'atun. Dicari padanannya di bahasa Indonesia, nggak ketemu. Harus dipakaikan lebih dari satu kosakata. Jelas ya? Contoh yang lain, misalnya di dalam bahasa Arab tadi ya, kita sebutkan mura'atun. Ini bahasa Arab. Oke? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bukan hanya satu. Perhatian, penjagaan, pemeliharaan, maknanya bisa lebih dari satu. Mura'ah ini mencakup semuanya, nggak bisa salah satu. Nggak bisa mura'ah diartikan cuma perhatian saja, tanpa penjagaan. Nggak bisa. Nggak bisa diartikan penjagaan saja, tanpa pemeliharaan. Tidak bisa. Dia harus mencakup ini. Misalnya seperti itu ya. Ini contoh saja. Ini hanya sebagai contoh. Maka, nggak ketemu dong. Arti yang dimaksud nggak ada. Arti yang dimaksud tidak ada. Saya kasih contoh lagi. Orang yang sudah ikut belajar bahasa Arab, kayak yang di kelas-kelas Kuba yang ada. Kelas-kelas Kuba kita ada yang privat, ada yang macam-macam ya. Yang sudah ikut di kelas-kelas tersebut pasti tahu bahwa memang dalam bahasa Arab kalau sudah belajar ya, atau yang nggak ikut di kelas Kuba juga pun kalau sudah belajar bahasa Arab ngerti bahwa tidak semua, bahkan bahasa Arab tadi kita sebut berapa kosakatanya? Bahasa Arab punya sekitar 12 juta kosakata. Ayo, sekarang bahasa Indonesia cuma berapa? Ada 100.000? Apakah anggaplah ada 100.000 ya? Kalau tadi kita baca di fakta-faktanya, bahasa Rusia saja 200.000. Bahasa Indonesia di bawahnya lagi. Anggap kita pakai bahasa Inggris saja kita sebut. Bahasa Inggris dengan istilah-istilah modernnya sekarang ada 600.000 kosakata. Apa kemudian bisa? Ya, 12 juta ditanding 600.000. Bisa? Nggak bisa. Pasti nggak ketemu. Karena kosakata bahasa Arab lebih kaya. Faham ini ya? Difahami dengan detail. Contoh lain yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah sinah. Sinah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ayo. Apa arti sinah? Coba yang buka Quran terjemah kata per kata diartikan sinah itu apa? Siapa yang menemukan? Coba di surat ayat kursi, di ayat kursi tersebut. Apa arti dari kata sinah? Siapa yang menemukan? Sambil saya buktikan dari versi bahasa Arabnya. Ayo, siapa yang menemukan apa? Kalau di dalam arti ayat kursi. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Diartikan apa biasanya? Mengantuk. Ya, tidak ngantuk, Ustaz. Mengantuk ya, oke. Ya, Kita ngantuk, tulis ya. mengantuk. Berarti sinah ini adalah kantuk ya. Rasa kantuk. Oke. Ini arti yang di mana?
Di buku Quran terjemah kata per kata ya. Baik. Dia menafsirkan dengan salah satu yang diketemuin yaitu kalau di arti bahasa Arab nggak sesimpel itu. Sinah itu bisa berarti kantuk, bisa juga berarti awal rasa tidur. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Pas awal kesirep itu ya. Karena orang tidur gini, nah pas awal mau tidur itu kan ada kayak tiba-tiba hilang kesadaran. Itu namanya sinah. Faham? Jadi istilah kantuk ini untuk memudahkan orang ngerti dulu artinya. Tapi arti sebenarnya awal rasa tidur ini. Ketika awal masuk, mau terlelap, itu namanya sinatun. Jadi bukan sekedar kantuk. Jelas ya? Dan ada tafsir-tafsir dari sinah yang lain. Masih ada lagi tafsir-tafsir dari sinah. Inilah kedalaman bahasa Arab. Dicari nggak ketemu? Dicari nggak ketemu. Saya kasih contoh lagi. Banyak ini kalau cuma contoh ya. Ini baru kita yang contoh satu-satu. Kalau contoh yang artinya banyak, tambah ribet lagi nanti. Kadang saya malah praktekkan di tengah penjelasan ini, kadang saya nyebutkan. Kayak kemarin apa? Siak ya. Siak. Ada yang orang mau mengartikan ini kontekstual. Nggak bisa. Bukan kontekstual. Kemarin sudah kita jelaskan. Siak itu adalah rangkaian kalimat yang terarah kepada sesuatu. Itu namanya siak. Dicari istilah khusus di bahasa Indonesia nggak ketemu. Apa? Nggak ada. Siak ini nggak ada istilahnya. Atau yang sudah belajar bahasa Arab, mubtada khobar. Ada nggak di bahasa Arab mubtada khobar di Indonesia? Mubtada sama khobar. Nggak ada. Paham ya? Jadi gambaran seperti itu. Saya contoh lagi. Sering ini orang pada bingung di masalah ini misalnya. Kafun. Ayo, siapa yang tahu arti kafun? Biasa di Indonesia diartikan apa ini? Telapak tangan, betul ya? Akhirnya kemudian dalam hukum fikih yang diambil kesimpulan, oh kalau perempuan waktu sholat yang boleh kelihatan cuma telapak tangan, punggungnya enggak boleh. Paham ya? Nah, ini arti salah satu. Tapi kafun secara bahasa sebenarnya adalah tangan sampai pergelangan. Jadi bukan telapaknya, depannya saja, tapi punggungnya juga masuk. Ayo dicari bahasa Indonesianya apa ini? Gak ada. Tangan sampai pergelangan, gitu ya, masa diartikan gitu ya? Tangan sampai pergelangan, ini namanya kafun. Dicari nggak ada. Bukan telapak tangan saja, tapi tangan sampai pergelangan. Punggungnya ini juga bukan aurat bagi wanita. Punggung tangan ini, bukan aurat. Ini yang kemudian mendasari bahwa tidak mungkin ada Quran terjemah kata per kata, itu nggak mungkin. Kita belum bahas hukumnya haram atau boleh atau apa, enggak ya. Kita baru bahas bisa nggak Al-Quran diterjemahkan kata per kata. Pertama tidak bisa. Kenapa? Karena kosakata di bahasa Arab nggak ada dicari di bahasa lain. Kecuali harus dijelaskan dengan definisi penjelasan panjang. Itu pun tidak mencakupi maknanya dia, karena terkadang satu kata di ayat tersebut bisa ada perbedaan penafsiran lagi. Makanya di sini kemudian penting agar tidak bermudah-mudahan dalam penerjemahan kata per kata. Lebih tepatnya adalah tafsirkan secara umum maknanya tadi. Terkadang memang bisa disebutkan kata tersebut tafsir terjemahnya apa. Memang sudah lumrah ya biasanya dai, seorang pendai menyampaikan itu. Karena memang kebutuhannya terhadap hal tersebut. Makanya di sini pertama adalah kosakata bahasa Arab dicari di kosakata non Arab nggak ketemu. Ini kesimpulan syarat pertama, harus kosakata bisa menggantikan kosakata yang di bahasa Arab. Kalau tidak bisa maka syaratnya tidak terpenuhi. Jelas ya? Kenyataannya tidak bisa. Kalaupun bisa hanya sebagian kosakata bahasa Arab, itu pun nanti hukumnya adalah tidak boleh. Walaupun bisa tapi hukumnya nanti ujungnya tidak boleh. Loh maksudnya gimana? Nah ini butuh difahami keseluruhan, jangan dipotong. Berikutnya, syarat yang kedua, ini soalnya zaman sekarang orang suka motong-motong ya, video dipotong-potong itu ya. Akhirnya orang nggak paham keseluruhan, karena tujuannya bukan nyari ilmu, tujuannya nyari fitnah, tujuannya nyari perdebatan, tujuannya nyari menang kalah. Jadi niat dia mencari ilmu sudah salah. Niat awal mencari ilmu sudah salah.
Maka orang-orang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ilmunya malah menjadi dosa buat dia. Karena niat dia mencari ilmu sudah mau Ustadz A sama Ustadz B ditabrakkan, ditempurkan. Ini hati-hati ya, karena zaman sekarang banyak nih, karena tujuannya nyari duit di YouTube. Yang kedua, wujudu adawatin lil ma'ani fil lughatil mutarjami ilaiha musawiyatun au musyabihatun, atau musawiyatin ya, maaf, musawiyatin au musyabihatin. Jadi sifat untuk adawat ini ya. Lil adawati fil lughatil mutarjami minha. Saya langsung bahasakan secara kesimpulan. Adawat secara bahasa jamak dari kata adat, artinya alat. Biasanya dipakai dalam alat-alat, misalnya adawat, kalau udah belajar bahasa Arab namanya ada adawatul istifham. Alat-alat untuk bertanya. Adawatul syart, alat-alat untuk ucapkan syarat. Adawat yang lain-lain ada banyak. Adawat ini atau kita bahasakan juga dengan gramatikal secara umum. Ini adawat kan khusus. Kita ambil kesimpulan kaedah gramatikal. Bahasa Arab secara umum itu tidak ada di bahasa lain. Di sini syaratnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin, terjemah kata per kata boleh terjadi atau bilang disebut tidak mustahil apabila secara gramatikal ada padanannya di bahasa lain. Alat-alat tadi ada. Contoh adawatul istifham itu banyak di bahasa Arab. Adawatul syart itu banyak. Adawatul syart misalnya kata in atau idza, ya, atau ma, atau man. Banyak sekali huruf-huruf syarat. Dan ada syarat yang lain bukan pakai adawat. Misalnya. Maka ini tidak ada padanannya di bahasa yang lain. Selengkap yang bahasa Arab yang diinginkan. Secara gramatikal nggak ketemu. Saya tadi pakai bahasa yang simpelnya aja deh. Buat yang pemula belajar bahasa Arab. Buat yang pemula. Ya. Harfun. Dalam bahasa Arab kan ada ismun dianggap kata benda gitu ya. Fi'lun dianggap kata kerja. Yaitu hanya memudahkan buat pemula. Walaupun orang sudah belajar lebih lanjut. Tidak sesederhana itu artinya. Ada istilah harfun, huruf. Orang sudah belajar nahu ya. Huruf, kalau isim kata benda, fi'il kata kerja, gitu ya. Huruf kata apa? Gak ketemu. Mau kita sebut, saya memang pernah sebut dia adalah kata sambung atau kata hubung, tapi ujungnya nggak pas. Apakah dia preposition? Nggak full preposition. Apakah dia konjungsi, conjunction? Apakah dia seperti itu? Nggak full seperti itu. Karena gramatikal bahasa Arab dengan gramatikal bahasa lain berbeda. Ini ya, saya kasih tulis. Huruf, isim, fi'il. Gitu ya, sudah belajar bahasa Arab ya. Fi'il kata kerja. Isim kata benda. Huruf kata apa? Nggak ada. Dibilang preposition, ya bukan. Conjunction, ada sebagian, tapi sebagiannya bukan huruf. Yang tahu ini conjunction juga, ya sebagian, tapi dia bukan conjunction. Sebagiannya aja. Jadi dia dicari padanannya nggak ketemu. Di bahasa apapun. Mau Anda pakai bahasa Mongol, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, nggak ketemu, Pak. Contoh lain. Yang sudah belajar bahasa Arab pasti kenal dengan istilah mubtada khobar. Betul ya? Mubtada dan khobar. Ayo dicari. Versi ini di bahasa lain. Bahasa apapun cari. Yang nemu hebat. Nggak bakal ketemu. Dengan hukum-hukumnya nanti yang berkaitan ya. Ada hukum inna wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Nyambung dengan ini. Apa terus ketemu? Mubtada artinya apa di bahasa Indonesia? Nggak ketemu. Cuman kita bisa artikan dia adalah sesuatu kata yang dijadikan permulaan. Permulaan. Khobar adalah berita. Atau kabar. Tapi secara gramatikal nggak ketemu di bahasa Indonesia. Nggak ada. Sedangkan makna ayat Quran tadi sangat berkaitan dengan gramatikalnya, i'robnya. Istilah gramatikal pun nggak bisa menggantikan istilah i'rob. Jadi saya menyebutkan barusan untuk memudahkan itu pun nggak ada persamaannya di bahasa Indonesia. Ini saya sebut ya. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan istilah al-i'rob. Di ilmu nahu ya. I'rob itu adalah melihat kondisi akhir sebuah kata, kemudian menentukan posisi kata tadi dalam kalimat. Ini mau disebut gramatikal nggak bisa.
karena beda dengan gramat. Tapi dia termasuk jenis gramatikal, iya. Termasuk jenis gramatikal, iya. Tapi mau disebut dia adalah grammarnya, enggak bisa, bukan grammar. Jadi inilah dalamnya bahasa Arab. Kalau Anda sudah pernah belajar bahasa Arab dengan ilmu nahwu dan sorof dan balaghahnya, 3 ilmu ini, nahwu, sorof, balaghah. Apalagi masuk ilmu syair-syair Arab, sastra Arab, antum buka. Antum tahu keunggulan bahasa Arab dibanding bahasa lain. Gak ada tandingannya. Alias, Allah memilih bahasa Arab bukan kebetulan. Allah sengaja memilih bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling paripurna di tengah umat manusia. Di saat itu sampai sekarang gak ada yang masih mengalahkan. Bahasa lain berubah dengan seiring perubahan zaman. Bahasa Arab tidak berubah. Bahasa Rasulullah di zaman dulu dengan bahasa Arab yang sekarang sama. Sama. Tidak ada beda. Bahasa kita dan bahasa Soekarno dulu beda. Kita dengarkan Pak Soekarno pidato, sekarang bingung apa maksudnya kata-kata ini. Nggak dipakai zaman sekarang udah. Ini menunjukkan bahwa bahasa yang lain adalah tidak pantas untuk menyandang gelar bahasa wahyu penutup. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa wahyu Al-Quran nggak ada yang pantas. Cuman bahasa Arab yang dianggap pantas. Baik, kita lanjut ya. Poin ketiga, syarat kalau andai kata tafsir atau terjemah kata per kata dibolehkan. Maka syaratnya harus memenuhi yang ketiga, tamathulul lughataini, sama antara dua bahasa al-mutarjam minha wa ilaiha, bahasa yang diterjemahkan dan bahasa yang kepadanya diterjemahkan, fi tartibil kalimat, dalam pengurutan kata. Dalam urutan kata dia harus bisa sama. Kalau tidak bisa maka ya tidak bisa nantinya. Hina tarkibiha fil jumali was sifati wal idhafat, dalam merangkai kata-kata tadi di dalam kalimat, was sifat dalam sifat-sifat, wal idhafat penyandaran yang sudah belajar mudhaf ilaih. Harus sama. Kalau tidak sama maka nggak bisa cocok. Saya kasih contoh gampang ya. Di dalam bahasa Arab, rumahnya orang laki-laki kita sebut baitu ar-rajuli. Gitu ya. Kata pertama baitun, kata kedua ar-rajuli. Ini namanya idhofah. Ini contoh dari yang idhofat. Perhatikan rumahnya orang laki-laki. Dalam bahasa Inggris kebalik. Yang dijadikan mudhaf ilaih disebut duluan. Man's house. Gitu ya, kalau nggak salah ya. Yang pertama, laki-lakinya dulu, baru rumahnya. Ini sudah berbeda. Kenapa urutan kata ini penting dalam bahasa Arab? Karena dalam bahasa Arab, kalau yang sudah belajar mubtada dan khobar, ada kondisi di mana khobarnya ditaruh sebelum mubtada, namanya khobar muqaddam. Khobar muqaddam ada dampaknya secara makna. Ada dampaknya secara ilmu balaghah, sastranya. Ada rahasia sastra di balik itu. Nah, itu yang tidak bisa diungkap oleh bahasa lain. Bahasa lain nggak bisa dengan urutan kata tadi. Saya kasih contoh dulu, pernah saya sebutkan apa contohnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gini ya. Iyyaka na'budu. Kalau diartikan kepadamu kami menyembah. Ini asal katanya, kalau kita urutkan, ini namanya objek. Na'budu ini namanya predikat, ada dhamir tersembunyi nahnu sebagai subjek. Ini kalau dibahasakan dengan bahasa kita Indonesia. Seharusnya urutannya bukan seperti ini, objek ditaruh di belakang. Di dalam bahasa Arab, objek seharusnya ditaruh di belakang. Maka dia seharusnya na'buduka. Kami menyembah engkau. Tapi ketika sesuatu yang harusnya di belakang dipindah ke depan dalam bahasa Arab, ini dikenal di ilmu balaghah dengan istilah yufidul hasr, bermakna pengkhususan pembatasan, alias hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, tidak boleh menyembah yang lain. Dari mana istilah ini diambil? Dari taqdim ma haqqahu ta'khir, sesuatu yang harusnya di belakang yaitu ka dipindah ke depan. Ke sini menjadi iyyaka na'budu.
Ini nggak bisa dicari di bahasa selain Arab. Ini pentingnya, makanya tadi kita bilang, secara urutan kata sudah tidak mungkin. Bahasa lain punya urutannya masing-masing. Bahasa Arab punya urutannya juga sendiri. Maka secara syarat, 3 syarat ini. Syarat pertama, harus ada kosakata yang bisa menggantikan kosakata Arab tadi, melengkapi semua makna yang dikandungnya. Tadi kita contohkan dengan banyak contoh, nggak bisa. Yang kedua, harus sesuai secara gramatikal. Nggak bisa juga. Dan yang ketiga, harus sesuai secara urutan kata. Tidak bisa juga secara urutan kata. Jadi, persyaratan 3 ini adalah persyaratan yang mustahil terjadi dalam penerjemahan kata per kata. Nggak mungkin ada Quran diterjemahkan kata per kata. Pahami ini dengan lengkap ya. Ntar lagi kita bahas. Nah, qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan, inna tarjamatal harfiyah, penerjemahan secara kata per kata. Terjemah per kata ya, biasa kita sebut. Yumkinu tahaqququha, mungkin diwujudkan fi ba'di ayatin aw nahwiha, pada sebagian ayat atau yang semisal dengan itu. Alias sebagian Al-Quran bisa diterjemahkan kata per kata. Menurut siapa ini? Sebagian ulama. Penting, kalau tadi sebagian besar ulama mengatakan mustahil. Pendapat pertama tadi kita nukil di halaman sebelumnya. Penerjemahan Al-Quran kata per kata mustahil. Kenapa? Menyebutkan 3 alasan yang sudah kita sebutkan tadi. Secara kosakata, secara gramatikal, dan secara urutan nggak bisa. Sebagian ulama berpandangan yumkin. Bisa. Tapi sebagian. Sebagian Al-Quran saja, tidak semua. Walakinnaha, akan tetapi, perhatikan, sebagian ulama yang bilang mungkin terjadi, wa in amkana tahaqququha fi nahwi dzalik muharramatun. Mereka yang berpandangan masih bisa Quran itu diterjemahkan kata per kata, mereka bilang hukumnya adalah haram. Ingat, jangan berhenti di sini ya. Saya belum selesai. Nanti saya nukil, saya berkontak dengan 4 guru saya, 4 dosen saya, yang dulu pernah ngajarin saya, ada yang dari luar negeri juga. Mereka-mereka ini menjelaskan, dan saya juga merujuk pada banyak syekh-syekh yang lain. Nanti kita jelaskan secara lengkap, makanya jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, mandek di sini, salah pahamnya nanti. Oke, yang punya pertanyaan ditulis di kolom chat. Saya tidak menerima pertanyaan lewat suara dulu ya, supaya waktunya cukup. Yang punya pertanyaan, yang angkat tangan, tulis di kolom chat apa pertanyaannya. Li'annaha la yumkinu an tu'addiyal ma'na bikamalihi. Karena tidak mungkin makna ayat tadi bisa sempurna penerjemahannya. Gak mungkin. Berarti tidak mungkin diterjemahkan secara sempurna. Bikamalihi itu tadi ya. Mustahil. Wala an tu'athira fin nufusi ta'thiral Qur'anil Arabiyyil mubin. Tidak bisa juga dia memberi dampak. Dampak yang diberikan, efek yang diberikan, pengaruh yang diberikan tidak bisa sama dengan efek dari Quran berbahasa Arab. Antum kalau hanya tahu Al-Quran secara arti bahasa Indonesia, berbeda dengan orang yang sudah belajar bahasa Arab, terus membaca Al-Quran, terus dia menangis, itu beda. Tangisannya berbeda. Saya pernah cerita Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Beliau mau menafsirkan 1 ayat di Masjid Nabawi. Beliau punya majelis tafsir habis maghrib. Beliau menyampaikan ayat itu tadi, tafsirnya apa? Gak jadi. Di tempat duduk beliau mau menjelaskan makna ayat tersebut, majelis tafsir. Beliau ngisi ceramah seperti ini. Di depan banyak tapi ya, di Masjid Nabawi. Mau nyampaikan maknanya, gak kuat. Kenapa beliau? Nangis. Beliau menangis, nggak bisa ngomong, menafsirkan ayat tadi, menangis sampai datang adzan Isya, majelisnya bubar. Bukan bubar ya, tetap murid-muridnya duduk di situ menunggu syekh. Syekhnya nggak mulai menyampaikan pelajaran dari maghrib sampai Isya, cuman Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti menangis, pengarang kitab tafsir Adwaul Bayan. Beliau nangis, beliau hidup 100-an tahun yang lalu atau kurang. Mau nyampaikan tafsirnya nggak kuat,
Beliau nangis dari maghrib sampai isya. Nggak jadi pelajarannya diadakan. Ini kalau orang tahu artinya beda. Karena dia mengenal bahasa Arab ini seperti bahasa dia sehari-hari. Sehingga ketika dia diucapkan, sang imam mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah. Ittaqullah saja itu beda kalau orang tahu artinya secara bahasa Arab karena dia sering. Apalagi dia sering ngobrol dengan orang Arab asli. Sering orang Arab tuh bilang, ittaqillah ya akhi, ittaqillah. Ada orang melakukan sesuatu menyalahi aturan Allah, ittaqillah. Enggak boleh. Takut kamu kepada Allah. Bahasa Arab. Tapi ittaqillah bukan sekedar takut. Alias kalau dicari artinya secara bahasa Indonesia, pendalaman maknanya berbeda dengan orang yang tahu artinya secara bahasa Arab. Ini selalu saya tekankan berulang-ulang. Di majelis-majelis saya, setiap kali saya ngajar, saya bilang bahasa Arab. Ya, orang yang tahu bahasa Arab artinya beda dengan yang cuma baca buku terjemah. Jauh bedanya. Ini juga penekanan bahwa seseorang tidak pantas berfatwa. Kata Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm yang hidup tahun 500-an Hijriah, berarti 1000-an tahun yang lalu, di Spanyol. Seorang ulama dan imam besar, beliau mengatakan tidak pantas berfatwa dalam masalah agama orang yang tidak bisa bahasa Arab. Tak pantas. Karena ini beda. Orang tahu artinya secara bahasa Arab dengan cuma baca terjemahan. Itu beda. Makanya kalau orang yang cuma tahu terjemahan, ayo ikut makmum sholat tarawih 1 juz. Berdiri di situ. Kita sama-sama sholat. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Tafadhol. Silakan. Apakah perasaan tadabbur orang yang tahu bahasa Arab dengan yang tidak tahu apakah sama ketika dia berdiri makmum di belakang imam membaca 1 juz? Ya beda. Dia yang tahu bahasa Arab bisa menangis-nangis dan merasa tersentuh dengan ayat tadi dan merasa ingin terus membaca Al-Quran tadi. Tidak akan pernah kenyang. Berbeda dengan orang yang cuma tahu terjemahan, pasti merasa ngantuk dan lelah dan dia, udahlah, cari yang sholat tarawihnya 10 menit. Kan gitu. Ini kelihatan dari dampak dan efeknya secara nyata di kehidupan sehari-hari. Wala darurata tad'u ilaiha lil istighna'i anha bitarjamatil ma'nawiyah. Dan tidak ada darurat sama sekali yang memicu atau mengajak kita untuk udah cukup dengan terjemah perkata karena sudah ada terjemah ma'nawiyah, definisi yang kedua atau jenis yang kedua namanya terjemah ma'nawiyah. Oke, kita lanjut ya. Wa ala hadza, dan di atas inilah fattarjamatul harfiyah, beliau simpulkan penerjemahan perkata. In amkanat, kalau dikatakan dia mungkin terjadi, padahal tidak mungkin ya. Yang tadi kita jelaskan tidak, anggaplah dia itu mungkin terjadi. Padahal dia tidak mungkin. Katakanlah mungkin secara indrawi, hissan, fi ba'dil kalimat, di sebagian kata, fahiya mamnu'atun syar'an. Anggaplah mungkin boleh, menurut sebagian ulama tadi boleh. Tetapi dia mamnu'atun, dilarang secara syariat. Kenapa? Allahumma illa, hanya saja kecuali, ya Allah kecuali ayyutarjama atau ayyutarjima kalimatan khassatan bilughati man yukhatibuhu liyafhamaha min ghairi ayyutarjimat tarkibi min ghairi ayyutarjimat tarkiba kullahu fala ba's. Kecuali, beliau kecualikan, Syekh Ibnu Utsaimin mengecualikan, kecuali apabila yang dilakukan adalah penerjemahan khusus dengan bahasa orang yang dia ajak bicara dengan tujuan untuk memahaminya, min ghairi ayyutarjim, tanpa dia itu menerjemahkan maknanya secara keseluruhan, alias ya memang tujuannya untuk memahamkan orang yang tidak berbahasa bahasa tersebut, maka boleh menerjemahkan kata per kata. Ya, seperti yang biasa kita praktekkan dan dai praktekkan, itu pun tidak menerjemahkan kata tersebut saja, tapi melihat pada penafsiran ulama. Kemudian dibahasakan, yang dibahasakan apa? Yang dibahasakan penafsirannya ulama tersebut. Bukan lafadznya. Pahami bedanya antara menerjemahkan lafadz Al-Quran dengan menerjemahkan makna dari lafadz Al-Quran. Tarjamah harfiah yang tadi kita singgung adalah menerjemahkan lafadz Al-Qur'annya, dan itu tidak mungkin terjadi.
Yang mungkin apa? Yang boleh dan mungkin terjadi adalah tarjamah ma'nawiyah, menerjemahkan penafsiran lafaz tadi. Faham ini ya? Fahami dengan baik sehingga Anda bisa clear nyata. Oh, begini. Karena menerjemahkan Al-Quran secara keseluruhan diganti dengan bahasa lain, itu tidak mungkin terjadi. Ini adalah kalam Allah, ucapan Allah yang sangat suci. Bahasa Arab tadi kita sebut 12 juta kosakata. Mau dicari bahasa lain, berapa kosakata? Nggak seimbang dengan bahasa Arab jumlah kosakatanya. Belum lagi dilihat dari sudut gramatikal, belum lagi dilihat daripada urutan dan makna balaghahnya. Nggak bisa. Dengan alasan-alasan yang tadi sudah kita sebut, kesimpulannya seperti itu. Adapun tarjamah ma'nawiyah, adapun secara tarjamah ma'nawiyah lil Quran, tadi yang ini perkata, yang ini adalah terjemah permakna, gitu ya kalau mungkin kita sebut ya. Bukan permakna lebih tepatnya, terjemah makna langsung ya. Kita sebut terjemah makna atau tafsir. Yang ini baru hukumnya boleh. Yang ini tadi haram, tidak boleh menurut mayoritas ulama. Yang kedua ini hukumnya adalah boleh. Fil asal, hukum asalnya boleh li'annahu la mahdhura fiha, menerjemahkan penafsiran Al-Qur'an hukumnya boleh, tidak dilarang. Makanya saya kalau nggak tahu artinya dan butuh waktu cepat karena nggak mungkin mengecek semua arti Qur'annya, jadi saya langsung ngeceknya Qur'an terjemah punya Kementerian Agama. Karena di balik situ mereka menggunakan tafsir. Bukan langsung nerjemah tadi, tapi mereka merujuk pada tafsir-tafsir ulama. Sehingga lebih selamat maknanya. Makanya saya mesti rujuk kepada lihat tafsir Kemenak. Tapi saya juga rujuk pada tafsir-tafsir yang lain kalau memang dibutuhkan. Cuman terkadang kan waktunya nggak cukup tuh, jadi saya harus langsung cek. Nah, ketika lagi butuh waktu cek langsung, saya langsung ngeceknya yang terjemah resmi Kemenak. Saya lihat karena di situ ada penjelasan terjemah biasa dan ada tafsir di bawahnya. Yang dibolehkan ini adalah menerjemahkan penafsiran dari lafaz Quran tadi. Ini yang boleh. Waqad tajib, bahkan hukumnya bukan hanya boleh, bisa jadi wajib. Bisa jadi boleh, bisa jadi wajib. Jadi wajib kapan? Hina takunu wasilatan ila iblaghil Qur'an. Ketika dia menjadi wasilah, perantara untuk menyampaikan Al-Quran dan Islam kepada orang yang tidak berbahasa Arab. Li ghairin natiqina bil lughatil arabiyyah. Li'anna iblagha dzalika wajib, karena menyampaikan Al-Quran ini hukumnya wajib. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaidah besar di dalam agama kita. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna dengannya, maka dia juga menjadi wajib. Atau dibahasakan ulang, perantara kewajiban hukumnya adalah wajib seperti halnya kewajiban tersebut. Suatu perantara, sarana prasarana kepada suatu kewajiban menjadi wajib hukumnya karena kewajiban hukum tersebut. Contohnya, sering saya kasih contoh adalah ada orang nggak nemu air, cuman ada air yang dijual di pasar dan dia mau sholat berwudu. Hukum asal beli air adalah boleh, bukan wajib. Tapi karena dia harus menggunakan air untuk berwudu, dia wajib beli air tadi. Hukumnya jadi wajib. Kok bisa? Karena air tadi, membeli air adalah perantara menuju wudu. Dan wudu ketika itu hukumnya wajib, maka perantara kepada kewajiban menjadi wajib. Faham ya? Haji hukumnya wajib. Maka membeli visa haji, hukumnya jadi wajib. Jelas ya? Berarti kalau tidak resmi hajinya, bahkan berbahaya. Wajib hajinya harus resmi. Karena perantara-perantara tadi adalah prasarana menuju kewajiban. Dan hukumnya menjadi wajib ngikut hukum ibadahnya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang persyaratan yang membolehkan terjemah ma'nawiyah penafsiran. Iya, silakan yang mau live diperbolehkan, terutama yang sudah masuk waktu berbuka ya. Kita sebutkan syarat-syaratnya di sini. Syarat
terjemah tafsir ya. Ini nanti kita bahas loh. Terus Ustadz, Quran terjemah kata per kata di Indonesia gimana? Entar lagi kita bahas. Saya sudah nanyakan ke guru-guru saya tentang itu. Kita pahami dulu fondasi ilmunya baru masuk ke itu. Syarat terjemah maknawiyah yang dibolehkan oleh para ulama, perhatikan baik-baik, ada 3. Sebagian menambahkan ada lagi, tapi kita sebutkan 3 dulu, ini yang di dalam kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin. Alla tuj'ala badilan 'anil Qur'an, tidak boleh dijadikan pengganti Al-Qur'an. Bihaitsu yustaghna biha anhu, alias merasa cukup dengan dia tanpa menggunakan lafaz Al-Qur'an tadi. Termasuk di sini adalah nggak boleh cuman artinya doang, lafaz Qur'annya nggak ada. Di antaranya mungkin kira-kira seperti itu. Karena nggak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Wa ala hadza, maka perhatikan kata Syekh Ibnu Utsaimin, fala budda, harus an yuktabal Qur'an, ditulis Al-Qur'an tadi bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Wa ila janibihi, di sampingnya baru ditulis hadhihi tarjamah, terjemahannya yang menjadi tafsir untuk dia. Litakuna kat tafsiri lahu. Ya seperti yang kita dapati. Nah, terus gimana? Ya di barat biasanya ada. Cuman bahasa Inggrisnya saja, cuman bahasa Perancisnya saja. Tapi nggak ada lafaz Arabnya. Ini tidak boleh. Ini dilarang oleh para ulama, tidak boleh hukumnya, tidak boleh terjemah seperti itu. Harus disebut lafaz Arabnya, terus di sampingnya terjemah tadi bukan terjemah polos kata per kata, tapi makna penafsirannya. Merujuk pada kitab-kitab tafsir. Jelas ya, ini persyaratan pertama. Persyaratan kedua dalam menerjemah maknawiyah Al-Quran, ayyakunal mutarjimu, sang penerjemah harus alim, seorang yang tahu, alim, ulama. Bimadlulatil alfad, dengan makna dari lafaz-lafaz tersebut, bukan sekedar makna. Madlulat itu fungsi dan tujuan dari lafaz tadi. Fil lughataini, dalam 2 bahasa. Bahasa yang diterjemahkan dan bahasa yang menjadi tujuan penerjemahan. Wa ma taqtadihi hasbas siyaq, dan apapun yang menjadi ketentuan atau konsekuensi tergantung siyak. Ini kemarin juga kita temukan siyak nggak ada artinya di bahasa Indonesia. Siyak itu adalah arahan seluruh rangkaian kalimat. Diarahkan kemana, itu namanya siyak. Jelas ya? Yang kedua berarti yang terjemah harus orang yang berilmu. Bukan sembarang orang. Ilmu bahasa Arabnya kuat, ilmu bahasa Indonesianya juga kuat. Kalau dia menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Syarat yang ketiga, ayyakuna aliman bima'anil alfadhi syar'iyyati fil Qur'an. Berarti selain tahu atau ahli bahasa, yang ketiga syaratnya juga ahli makna lafaz istilah syariat di dalam Al-Quran. Berkaitan dengan hukum-hukum fikih, dia tahu. Hukum-hukum faraid, dia tahu. Hukum-hukum tentang hadis yang berkaitan di situ, mungkin kalau ada, dia tahu. Kalau dia tidak tahu, tidak pantas menerjemah di sini, syaratnya gagal. Wala tuqbalu tarjamatu lil Qur'anil karimi illa min ma'munin 'alaiha. Bisa disebut ini sebagai persyaratan keempat, orang yang menerjemah tadi harus terpercaya, bukan pendusta, dan agamanya bagus. Bihaitsu yakunu musliman mustaqiman fi dinihi, muslim dan punya istiqamah, bukan pendosa besar. Ini penting, syarat yang keempat itu. Ditambah lagi dalam kitab yang lain, syaratnya adalah di awal buku terjemah tadi dikasih tahu bahwa terjemahan tadi bukan terjemah, melainkan apa? Melainkan penafsiran. Bahkan di dalam teksnya itu jangan ditulis terjemah, lebih tepatnya ditulis tafsir. Ini yang lebih selamat. Seperti yang kita jelaskan tadi, tidak mungkin bahasa Arab diterjemahkan. Bahasa Arab Al-Quran nggak bisa diterjemahkan secara lafaz ke lafaz. Yang bisa hanya makna lafaz Al-Quran tadi yang diterjemahkan. Jadi bisa kita simpulkan, terjemah yang dilarang adalah yang per kata,
tadi ya. Tunggu dulu, jangan langsung diputuskan ya. Belum selesai saya jelaskan. Yang perkata ini tidak boleh, haram. Sedangkan yang tafsir, terjemah tafsir atau ma'nawiyah boleh, bahkan bisa jadi wajib. Ini kesimpulannya. Baik. Yang terjemah perkata, perhatikan ya, adalah ketika dia menerjemahkan kata per kata urut seperti halnya urutan Al-Quran. Ini yang tidak boleh karena tidak bisa. Yang boleh adalah tafsir. Perhatikan ya, yang boleh adalah penafsiran. Jadi, kalau perkata ini berarti menerjemahkan lafadz Al-Quran, dan itu tidak bisa. Yang boleh adalah menerjemahkan makna dari lafadz tadi. Yang ini bisa. Faham bedanya ya kira-kira ya? Penerjemahan lafadz tidak bisa, penerjemahan makna yang bisa. Baik, sekarang pertanyaannya, Quran terjemah perkata, pasti semuanya di dalam pikirannya itu. Quran terjemah perkata yang di Indonesia, bagaimana hukumnya? Maka saya di sini bertanya kepada masyayikh guru-guru saya tentang masalah ini. Tentang masalah terjemah perkata. Pertama, asal-usul sejarah terjemah perkata di Indonesia kembali pada tahun 2009. Yang pertama kali menerbitkan adalah di tahun 2009. Dan saya lupa nama pengarangnya ya. Coba saya cek lagi, tadi saya sudah carikan. Pengarang pertamanya mengarang di tahun 2009. Dan beliau pun mengistilahkan dengan tafsir perkata, bukan terjemah perkata. Istilah yang beliau pakai adalah tafsir perkata. Ini orang yang pertama kali menulis di Indonesia tentang terjemah perkata. Makanya zaman dulu waktu saya kecil nggak ada ini buku seperti ini. Nah, terus gimana hukumnya? Saya ceritakan dulu ya. Saya bertanya kepada guru saya, Syekh Dr. Muhammad Hasan Asy-Shinqiti dari ulama Mauritania yang mengajar di Libya. Kenapa saya tanyakan kepada beliau-beliau dosen ini? Karena ini permasalahan baru. Kalau nyari di kitab-kitab ulama fatwa-fatwa khusus nggak ketemu. Saya udah cari, nggak ada yang bahas ini. Alias yang dibahas ya umum, menerjemah kata per kata sesuai urutan itu tidak mungkin karena mustahil. Tadi sudah kita jelaskan dalil-dalilnya. Maka saya tanya kepada beliau lebih memilih tidak tahu, ini harus ditanyakan kepada orang yang ahli di bahasa Indonesia. Saya nggak ahli bahasa Indonesia bila bilang gitu. Cuman beliau memberikan kesimpulan bahwa Quran tidak bisa diterjemahkan lafadz ke lafadz secara sempurna, nggak bisa. Pasti kurang. Beliau bilang gitu. Ya ini persis seperti yang dijelaskan para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin, Az-Zarqani, dan para pengarang kitab-kitab Ulumul Quran, Mana Al-Qattan. Beliau mengatakan tidak bisa terjemah kata per kata. Tadi kita sebutkan ya, mayoritas ulama mengatakan mustahil. Kalaupun dianggap bisa sebagian, maka tetap tidak boleh. Karena tidak sempurna. Terus saya tanya kepada beliau, Syekh Muhammad Hasan Asy-Shinqiti, beliau bilang, coba tanyakan kepada Dr. Budiansyah, Dr. Ustadz Muhammadun yang di dosen-dosen Libya yang lain yang orang Indonesia. Baik, maka saya langsung tanya ke Ustadz Muhammadun. Ustadz Muhammadun sampaikan ke saya, tanya ke Dr. Abdul Karim, guru saya juga. Ustadz Muhammadun guru saya. Dr. Abdul Karim, beliau juga alumni Arab Saudi yang tinggal di Depok. Dan bidangnya memang spesialis Al-Quran. Bahkan beliau adalah salah satu anggota Tashih Al-Quran. Kalau Anda punya buku atau Al-Quran, pasti di belakang ada yang tanda tangan, di tang stempel itu ya. Beliau salah satu anggotanya. Dr. Muslih Abdul Karim, saya tanya, beliau langsung, bahkan ketika saya tanya, saya malu sama Dr. Muslih, langsung saya ditelepon. Padahal saya nggak akrab dengan beliau ya, tapi saya nanya begitu, Dr. Muslih langsung nelpon saya. Bukan saya yang nelpon, sampai malu saya. Beliau nelpon saya, langsung ngobrol. Beliau jelaskan hukum-hukumnya. Nah, sebelum masuk ke Dr. Muslih, saya juga nanya Dr. Malik. Tadi Dr. Hasan itu dari Singkit. Daerahnya Syekh Muhammad Al-Amin Singkit yang tadi kita ceritakan, pengarang tafsir Adwa'ul Bayan. Singkit itu daerah penghafal dan banyak para ahli hafalan lahir dari sana. Negerinya para ulama. Bahkan internet sulit di sana ya. Saya tanya ke guru saya, Syekh Dr. Malik Husain Sya'ban. Muridnya Syekh Masyhur Hasan Al-Salman dan Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Beliau, saya tanya, guru saya Syekh Dr. Malik Husain Sya'ban, semua ini guru saya. Alhamdulillah saya pernah belajar pada beliau-beliau ini. Paling minimal 1 semester, 2 semester pernah sama beliau-beliau. Nah,
Syekh Dr. Malik Husain Sya'ban mengatakan ini termasuk terjemah tafsir kata per kata yang Indonesia itu termasuk tafsir terjemah harfiah yang tidak boleh. Beliau berpendapat seperti itu. Ini pendapat beliau ya. Karena termasuk menerjemahkan kata per kata. Walaupun sebenarnya yang kata per kata di Indonesia itu masih ada tafsirnya di sampingnya ya. Jadi ini yang perlu kita pandang dulu. Baik. Kemudian saya nanya kepada, setelah Dr. Malik menjelaskan tadi, ya ini tidak boleh karena sesuai dengan definisi yang disebutkan para ulama ada dalam kitab-kitabnya. Ya mau gimana lagi? Beliau sampaikan apa adanya. Nggak boleh. Kemudian saya ditelepon sama Dr. Abdul Karim. Dr. Muslih Abdul Karim. Dr. Muslih. Bisa dicari di YouTube banyak ceramah beliau. Dr. Muslih Abdul Karim nelpon saya. Malu saya. Saya bukan siapa-siapa ditelepon. Gara-gara nanya itu. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau, rendah hatinya beliau, dan juga menunjukkan keilmuan beliau. Maka beliau nelpon saya, ya Ustaz, saya nanya gini, saya ngomong bahasa Arab kan. Istashkala alayya syarh hadhil kalimat fa ana ma adri kaif asyrah lil jami' li'anna hadha. Nah, saya jelaskan, terus beliau jawab, ya ini bukan termasuk terjemah harfiah. Tafsir kata per kata yang kita, atau terjemah perkata Quran, terjemah perkata yang dijual di Indonesia ini, kata beliau termasuk terjemah ma'nawiyah, masuk yang kedua. Masuk di yang kategori kedua, bukan kategori pertama. Kenapa? Ya beliau sebutkan itu yang diartikan bukan kata per kata lafadznya, tetapi maknanya. Tafsirannya makanya di sampingnya bahkan setelah terjemah kata per kata ada itu, disampaikan ada lagi ya makna secara lengkap, bahkan kadang dikasih asbabun nuzul, kadang dikasih ringkasan tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Jadi dikasih seperti itu. Maka kata beliau, menurut pendapat Dr. Muslih, yaitu masuk kategori terjemah maknawiyah, bukan harfiah yang haram. Kalau yang harfiah itu tidak boleh. Begitu ya. Dan ini yang mungkin masih orang salah tangkap. Alias di Indonesia masih menyangka itu boleh terjemah kata per kata. Diingat baik-baik, itu bukan terjemah per kata, tapi terjemah tafsir dari perkata tadi. Yang harus diingat itu ya. Jadi ditanamkan baik-baik, oh yang saya baca ini bukan semua maknanya masih. Ini baru sebagian dan ini sifatnya adalah terbatas dengan keterbatasan bahasa Indonesia yang masih sempit, tidak seluas bahasa Arab. Itu harus ditanamkan. Sehingga ketika orang tahu kondisi ini, dia tidak lancang dalam menerjemahkan Al-Quran atau menafsirkan. Alias berhati-hati. Karena sekarang ada orang-orang yang cuma modal terjemahan, udah sok merasa ahli, jadi seakan-akan ahli tafsir. Ini salah. Padahal tidak pantas. Ditanya, ini ayatnya mubtada khobarnya mana? Bingung. Apa itu mubtada, apa itu khobar? Berarti belum pantas dong. Dia berlagak seolah-olah ahli tafsir, seolah-olah bisa berfatwa hukum agama, tapi bahasa Arabnya masih compang-camping. Ini penting ya, sekalian. Dan Dr. Muslih Abdul Karim tadi menyampaikan bahwasanya ya masih, terus kan saya tanya kepada beliau ya, apakah berarti Ustaz penting untuk disampaikan di awal buku tadi, Quran terjemah perkata harus dicantumkan di muqaddimah awal bahwa ini bukan terjemah perkata, tapi harus disebut terjemah tafsiriyah, kata per kata. Alias yang disebutkan artinya bukan arti lafadz Al-Quran, tetapi arti makna tafsir ayat Quran tadi. Begitu. Beliau bilang iya, seharusnya seperti itu. Atau semakna dengan ini ucapan beliau. Saya nukil begitu saja ya. Alias di awal, nah sayangnya ini tidak. Tidak tahu ya, apakah ada atau tidak, karena saya nggak pernah ngecek semua merek yang dijual di pasaran. Dan saya juga tanya, apakah pihak tashih itu mengkoreksi dari terjemahannya? Dari yang saya pahami dari ucapan beliau, tidak mengkoreksi semua terjemahannya. Yang dikoreksi bukan itunya. Jadi atau mungkin saya kurang memahami dari ucapan beliau tentang itu. Yang penting adalah di sini yang perlu ditanamkan di dalam hal ini kepada masyarakat kita mungkin adalah memahami bahwasanya Quran terjemah yang ada di pasaran itu bukan terjemah lafadz. Harus dipahami itu adalah penafsiran dari makna lafadz ayat Quran.
Karena terjemah lafadz tidak bisa dan mustahil, bahkan kalau dilakukan itu adalah haram karena melakukan yang mustahil. Jelas ya? Maka yang perlu diwujudkan di tengah masyarakat kita adalah kita pingin Quran terjemah kata per kata tadi di awal muqaddimah disampaikan bahwa ini bukan terjemah lafadz Al-Quran. Kedua, di sampulnya dikasih tulisan tafsir makna ayat kata per kata. Jangan gunakan istilah terjemah, takut terjatuh pada yang dilarang oleh para ulama tadi. Mungkin itu lebih baik menurut pandangan saya pribadi. Karena dilihat daripada jawaban-jawaban syekh-syekh tadi dan doktor-doktor tadi, juga ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, ucapan Syekh Az-Zarqani, ucapan Syekh Mana Al-Qattan, dan banyak rujukan-rujukan yang saya pakai. Kalau mau bisa saya sebutkan referensinya semua dengan halaman-halaman dan jilidnya. Terus juga yang perlu ditekankan adalah di dalam buku Quran terjemah perkata tadi, yang menerjemah harus jelas siapa timnya itu. Jangan cuma ditulis tim penerbit apa. Karena kan secara tadi kita sebutkan, syaratnya Syekh Ibnu Utsaimin orangnya ini harus memang ahli. Nah, orang ahlinya ini siapa? Kan butuh kalau bisa disebut sebagai bentuk amanah ilmiah. Siapa? Doktor siapa? Syekh siapa? Ustadz siapa? Kan disebut enak. Jadi kita tahu, oh ini merujuk pada penerjemahan. Ini kalau di barat sudah. Di Eropa, di Amerika itu disebutkan siapa penerjemahnya dengan nama orangnya. Dan asal-usul dia belajar dari mana. Jadi jelas. Kalau sekarang nggak yang terjadi, malah copy paste. Iya, terjemah Quran per kata, apakah masih boleh dipakai? Menurut dari yang tadi saya jelaskan, Syekh Dr. Musli Abdul Karim menjelaskan, boleh. Tapi ingat, diyakini bukan apa? Bukan terjemah lafadz, tetapi penafsiran. Makanya tadi, buku terjemah Quran terjemah per kata tadi, di samping itu sebisa mungkin merujuk ke buku tafsir. Sebagian sudah melakukan ini. Misal dia ambil disarikan dari tafsir Ibnu Katsir. Dia ringkas supaya ayat 1 persis seperti tafsir Ibnu Katsir tapi diringkas. Ayat 2 dia tafsirkan jadi orang tidak salah dalam menerjemah. Itu kan yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah terjemah lafadz per lafadz ini, kata per kata ini tidak memenuhi maksud Al-Quran dan keinginan Allah. Itu yang dikhawatirkan. Maka ini kemudian disebutkan oleh para ulama yang butuh nukil saja tafsirnya dan terjemahkan tafsirnya. Jangan Anda beristihad sendiri, menafsirkan dengan kecerdasan Anda sendiri. Itu adalah dikhawatirkan jatuh pada kesalahan. Makanya aman sekali dengan menggunakan misalnya terjemah versi Kementerian Agama. Karena merujuk kepada kitab tafsir. Ada sumber ilmiahnya, jelas. Atau merujuk pada tafsir misalnya Jalalain, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Muyassar, tafsir Aisar Tafasir. Ada rujukannya dan ini yang sangat disayangkan masih kurang. Bahkan dibahasakan seolah-olah Quran tadi sudah diterjemah kata per kata sehingga terkadang kita dengar ucapan penceramah nyebut ayat langsung nyebut artinya. Dan ini khawatirnya dia nukil arti tadi salah. Karena dia cuma tahu arti bahasa Indonesianya. Bahkan dalam ilmu hadis dilarang orang yang tidak tahu arti menukil hadis. Itu hadis, apalagi Quran. Makanya lebih baik Quran tadi disebutkan dulu lafadz Arabnya, kemudian diterjemahkan secara penafsiran. Kalau perlu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau perlu disebutkan kata per kata, sebutkan sebagian tadi yang dibutuhkan untuk difahami. Ini penting ya. Jadi saya sampai kemudian menyebutkan apakah kepada Dr. Musli Abdul Karim apakah sudah ada keterangan dari misalnya MUI atau Kementerian Agama yang menjelaskan syarat-syarat penerjemahan sehingga kemudian ditaati oleh lembaga-lembaga penerjemah ini supaya menghindari jatuh pada larangan para ulama ini tadi. Kan ini penting ya. Maka kita pandang ini hal yang sangat penting sekali terutama di zaman sekarang di mana ini sebagian orang meniatkan sebagai lahan bisnis. Khawatir kalau sudah jadi lahan bisnis, kesalahan-kesalahan tidak lagi dilihat dalam penerjemahan, dalam penafsiran. Yang penting laku dagangannya. Ini yang jadi dikhawatirkan dan banyak kekhawatiran yang disebutkan dalam masalah ini.
Baik, pertanyaannya, orang yang membaca terjemahan atau tafsir bisa dikatakan mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran butuh pada terjemahan. Mentadabburi berarti merenungi. Merenungi berarti ada sifat ta'ammul. Ta'ammul itu membayangkan. Ada sifat membayangkan. Pada hal-hal yang bisa dibayangkan. Yang tidak bisa, ya tidak bisa. Maka di sini masuk kategori tersebut, ya bisa insya Allah tergantung daripada kemampuan orang tadi. Kan nggak semua orang bisa jadi ahli tafsir. Ya dia dengan membuka kitab terjemahan atau yang versi tafsir kata per kata, itu insya Allah sudah usaha dia. Tapi ingat, kemampuan Anda sebatas itu saja. Jangan dilewatkan ke yang seakan-akan lebih dari itu. Sehingga berlagak jadi ahli tafsir. Ini yang salah. Jadi dibatasi, tahu, oh iya kapasitas saya sampai situ, ya sudah. Dan kita bilang ya, jangan hanya terjemahan. Ingat, tadi kita bilang terjemahan lafadz ke lafadz tidak ada dan mustahil. Maka ketika kita lihat terjemah tadi, sebisa mungkin cari buku Quran terjemah itu yang merujuk pada kitab tafsir tertentu. Sehingga tidak salah. Syukur-syukur di rumah punya buku tafsir. Ya, walaupun yang tipis, yang kecil ada. Bahkan ada saya lihat ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Dibikin 1 jilid. Kayaknya bagus itu, cuman saya belum beli. Kayaknya bagus, karena dia tafsir Ibnu Katsir tapi diletakkan di samping Qur'annya. Jadi kan enak, orang jadinya tidak salah memahami. Orang tidak salah memahami. Itu kira-kira insya Allah yang saya jelaskan. Saya merujuk pada guru-guru saya tadi. Malah saya niatnya pendek, malah jadi panjang ya. Saya bilang tadi cuman sebentar, ternyata malah jadi panjang. Insya Allah pertemuan akan datang membahas pada para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in. Perkara hukum menerjemah tadi, kita jelaskan perkara yang sifatnya ranah ijtihad. Ranah ijtihad ini adalah ranah yang tidak ada dalil nas jelas. Haram, haram. Halal, halal. Nggak ada nas di sini. Ini ranah ijtihad. Maka dalam hal ini, seseorang mengambil pendapat yang menurut dia adalah paling diyakini. Dan tidak bisa mengingkari pendapat ulama lain dalam bentuk pengingkaran. Hanya bisa mengingkari dalam bentuk diskusi ilmiah. Bukan pengingkaran, oh kamu salah, kamu langsung berarti berdosa. Bukan itu. Ranah ijtihad, para ulama jelaskan, tidak bisa diingkari dalam kategori ingkar mengatakan yang lain itu dosa. Dia hanya bisa mengingkari dalam ranah diskusi ilmiah, dalil saya ini, saya kuatkan pendapat ini, itu bisa. Fahami ini dengan jeli, dan yang saya sampaikan ini bukan ucapan saya sendiri, tapi saya bahasakan dari kitab-kitab para ulama, dari kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga dari kalam-kalam masyayikh yang lain, dari sepanjang yang saya fahami dan guru-guru saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.